Shalom, amang inang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Majelis Parlagutan Bandar Lampung, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Goarni minggu tasadarion ima minggu Trinitatis astuana hasitolu sadaon ni debata dengan topik kemuliaan Allah atas ciptaannya. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, mari kita ambil saat teduh, kita berdoa secara pribadi. Tabukama parmingguata marende mahita sian buku ende akola mandai laing nomor onom ayat sada dohod 2. Raprim mahita jongjong. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia nama no palangit do tanoon. Amin. Nagyot mago do portibion bope sasudena na adong di bagasan na nani halungut ko ni jolma. Tapi anggo halak na patulus hagiot ni debata mangolu do salolot-lolot na. Haleluya. Martang yang mahita ale debata sitolusada debata ama anak dohoton di parbadia. Namandok terima kasih mahami Tuho dibain di topa di palua jani di parbadia iho hami binain ni asi dohot holong ni rohamu nagodangi. Saya jagahon mahami di bagasan parmaraan dohot pandugaan apoi hami taran marsak, togu hami muda tinggang, jana iring-iring hami dihasusudeni bohal nami, tuha rajaan mina di banua ginjangi. Anso ulang lilu hami, tapi anso di pujion nami mau marhite-hite roha, dohot hata na imbaru. Amin. Juguk mahamu.
Taparade ende tamuse sian buku ende akola mandailing nomor 13 ayat 1 do 2. Songon got tinitona ni debata di awal bulan Junion ima na dibuat sian Roma 8 ayat 28. Songonon mahatana taboto do debata do na mangatur sasudena anso gabe manjalak tudenggana di akahalak na makaholongi ia jana nani piohon nia hombartu sakap nia. Atang raprima ita mengidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami patuluskon na hombar tuhatami. Amin. Taparade musendeta sian buku ende akola nomor 376 ayat 2 doho tolu.
Raprima hita jongjong. Tatopotima dosata tujoloni debata martangyang mahita. Ale amanami jana debata nami na di banua ginjang para si rohana sumurung midahami. Hami parkatutu jana hami topoti dodosa dohot panglesion nami na bahati di jolomu. Tatap hami marhite-hite asini rohamu jana sesama dosa nami sasudena. Harani pakokop ni anak haholongan ni rohamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jana si pangulu hami. Amin. Tabege baga-baga taringo Tuha sesaani dosa. Mucat pe akadolok jana humutur dohotor tapi holong ni rohaku nada mucat sianho. Jana janji hada meotku nada morot sianho. Nina Tuhan nama hoholongi ho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Juguk mahamu. Marende hita Muses yang nomor 307 ayat 1 dohotolu. Tabegema hatani debata epistel di minggu tasadarion ima natar surat di Yohanes sada ayat 29 lalu tu ayat 34. Songonon mahatana. Epistel kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dan inilah anak Allah." Sejauh demikian firman Tuhan. Amin. Sai parjolo majalahi hamu harajaani debata dohot hati goranna jadi lehenon nia madihamu nasongoni. Amin. Marende ita Muses yang buku ende akola mandailing nomor 199 ayat 2 dohotolu.
Raprima hita jongjong. Tau kumaha porsaya atai rimma hita mandok. Au porsaya di debata amana sun markuaso namano palangit dohotano. Au porsaya di Yesus Kristus anak ni debatana sasadai. Tuhatta nani tubuhon ni tondi parbadia. Nani anak ko ni bujing-bujing si Maria. Nama naon parsahi tantaran Pontius Pilatus. Diparsilakon mate ditanom manua tubanua toru. Ngot sian halak na mate di ari patoluhon. Manaik tubanua ginjang juguk disiamu ni debata amana sun markuaso. Mulak ia muse siani manguhumi halak na mangolu dohon na mate. Au porsaya ditondi parbadia sada parlagutan ni halak Kristen nabadia. Pardongana ni halak Kristen nabadia hasesaani dosa hangongot ni pamatang dohot hangoluan na somatak. Amin. Juguk mahamu. Kita masuk di dalam doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Tabege majolo hata ni debatan agabe ojahan di hita lao palagut haulta imana tarsurat di 2 Korintus 9 ayat 7 akon marguru tunani onjar ni rohana bema mangalehen ulang pola harani na alang-alangan sanga harani na tarpaksa ake dihaholongi debata sanga ise na mangalehen sian job ni roha. Amin. Atong tapalagut mahaul tanah parjolo dota paduahon marende mahita sian nomor 275 ayat sada do 2. Shalom, selamat berjumpa. Marilah kita
berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini saat kita merayakan Minggu Trinitatis, Hasi Tulusa Daun ni Debata, Ketritunggalan Tuhan, diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sejauh demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman-Nya, memelihara, melaksanakan dalam hidupnya hari lepas sehari. Mari kita sambut dengan nyanyian. Shalom, saya sungguh bersyukur lagi karena dalam minggu ini kita bisa bertemu lewat media sosial berkhotbah di GKPA Bandar Lampung ini. Terus terang, ini satu kesempatan yang sangat langka dan luar biasa bagi saya. Sekali lagi, selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, baru-baru ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan saat kita sedang menggumuli masalah yang begitu besarnya, tahu-tahu ada demonstrasi besar-besaran, bahkan sampai kepada kerusuhan di Amerika Serikat. Dipicu oleh kematian George Floyd yang berkulit hitam oleh polisi Amerika, yang dianggap rasisme. Dianggap itu karena adanya perbedaan warna kulit. Sehingga itu memicu demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat. Padahal kita tahu persis bahwa negara ini adalah negara adidaya.
negara demokratis yang diagung-agungkan, negara yang memiliki kecanggihan senjata dan juga keamanan dan segalanya. Tapi di daerah inilah kita lihat masalah perbedaan kulit bisa memicu adanya persoalan. Dan saudaraku, ini memang masalah yang sudah lama sekali terjadi di dunia ini. Persoalan perbedaan karena ras, karena sosial, karena kepintaran, karena banyak hal memicu adanya perpecahan, penindasan, dan juga hal-hal yang membuat pelecehan terhadap umat manusia. Tapi saudaraku, secara luas kita tahu bahwa tidak hanya masalah fisik terjadi seperti itu, dalam masalah psikis juga, mental juga. Ada banyak orang yang melecehkan sesamanya, melecehkan ciptaan, menghancurkan sekitarnya dengan kata-kata kasar, nada-nada marah, dan juga membanding-bandingkan. Bahkan orang tua juga sering juga membuat tekanan yang sangat berat bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena orang tua juga mau membandingkan anak pertama, anak kedua, anak laki-laki, anak perempuan, anak yang pintar, anak yang bodoh. Dan seolah-olah ada persaingan yang begitu sengit, yang membuat tekanan yang sangat membekas hingga dia dewasa. Saudaraku, sebenarnya tidak hanya orang lain yang melecehkan diri kita. Diri kita sendiri juga sering merasa terlecehkan, merasa hina, merasa rendah diri, merasa MC, merasa beda dengan orang lain. Karena apa? Karena wajah kita, karena status kita, karena keadaan ekonomi kita. Saya pernah juga mengalaminya waktu remaja. Saya merasa kenapa saya hitam ya. Tidak hanya hitam, tapi juga tampang kriminal, kurus kering. Berasal dari desa kampung yang sangat terpencil dan terkucilkan dari Sipiongok, yang waktu itu dianggap jauh betul dari desa betul, sehingga membuat saya tertekan. Bahkan kadang-kadang saya merasa, kenapa saya dicipta Tuhan seperti ini? Tapi saudaraku, puji Tuhan, ya, lewat firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, kita mau membahas dalam minggu Trinitas Ketritunggalan Allah saat ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Secara jelas tadi diungkapkan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya melihat bahwa ada musyawarah yang sangat agung di sorga. Hanya khusus untuk apa? Mencipta kita umat manusia. Padahal untuk ciptaan-ciptaan lain, saat Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala isinya, Dia hanya berkata apa? Berfirmanlah Tuhan. Saat Dia berfirman, jadilah. Tapi khusus untuk manusia, firman Tuhan katakan, marilah kita menjadikan, marilah kita membentuk, marilah kita mencipta manusia, Adam, dari debu tanah, ya, dan menghembuskan nafasnya sendiri, memberikan kehidupan bagi manusia. Makanya secara jelas diungkapkan di sini bahwa Allah yang agung itu, Allah yang mulia itu, Allah yang Tritunggal itu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam keagungannya mau mencipta juga supaya manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Marilah kita sama-sama menyimak, merenungkan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, di mana Allah menciptakanmu, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Artinya, yang pertama, Allah yang menciptakan kita ini manusia agung adanya, mulia adanya. Makanya disebut apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu artinya, saudara,
kita memiliki hidup Allah, memiliki roh Allah, memiliki sifat-sifat Allah, memiliki kuasa Allah, dan memiliki kemuliaan Allah. Sangat agung, sangat mulia. Tapi saudaraku, harus kita ingat bahwa manusia itu adalah manusia ciptaan Allah, bukan pencipta. Sekali lagi, bukan pencipta, tapi yang dicipta oleh Allah. Sehingga manusia harus apa? Takluk, harus hormat, harus tunduk kepada pencipta, kepada Allah. Dan manusia tidak boleh menyebut dirinya bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan sendiri. Tapi sekali lagi, dia adalah manusia. Dan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah ini, manusia ciptaan ini, saking agungnya, mulianya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai 6, dia ungkapkan di sini bahwa Tuhan telah membuat manusia itu seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tapi bukan berarti toh, walaupun dia dicipta seperti Allah, bahkan hampir sama dengan Allah, itu belum menjadi Allah. Baru menjadi sama atau persis. Yang persis, yang seperti itu bukan dia. Makanya dikatakan dia hampir, tapi bukan menjadi apa? Manusia yang dipercipta, tapi manusia yang dicipta. Artinya dia pasti memiliki keterbatasan di dalam kehidupannya. Walaupun dia bisa mencipta, berkarya, dia bukan maha pencipta. Walaupun dia bisa berkuasa, memimpin, tapi dia bukan maha kuasa. Dia bisa hadir, tapi tidak menjadi maha hadir. Dia punya kasih, tapi bukan maha kasih. Sabar, tapi bukan maha sabar. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kalau kita menyadari itu, maka akan kita sadari pula jika disebut bahwa manusia dicipta segambar dan serupa Allah, itu artinya bahwa baik saya, baik Anda, ya, karena dia dicipta baik laki-laki, baik perempuan. Artinya apa? Artinya memang pasti beda, ya. Laki-laki beda pasti dengan apa? Perempuan, tapi satu adanya. Walaupun dia memang punya sifat karakter yang berbeda karena laki-laki dan perempuan, tapi sama apa? Sama-sama manusia. Makanya manusia dicipta dalam kesetaraan, kesepadanan antara laki-laki dan perempuan. Antara bangsa ini dan bangsa itu. Pokoknya kita, semua umat manusia setara, ya. Jadi tidak boleh apa? Saling menghina, saling menghancurkan, saling mendiskriminasi, saling melecehkan. Saudaraku yang dikasihi, bukankah banyak terjadi suami melecehkan istrinya? Orang tua membanding-bandingkan anaknya waktu kecil. Kau tidak seperti abangmu. Kau lebih tampan daripada adikmu. Kau. Akibatnya apa? Itu menjadi tekanan, menjadi luka yang sangat dalam setelah dia menjadi besar. Makanya sekali lagi, siapapun anak kita, siapapun kita, bagaimanapun bentuknya kita dicipta adalah gambar dan rupa Allah. Memang berbeda tapi sama-sama manusia. Itu saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, yang menghambat manusia seharusnya untuk tidak saling melecehkan karena faktor IQ, faktor pengalaman, faktor kehebatan, faktor kekayaan, faktor sosial, faktor ekonomi, warna kulit, agama, dan pelayanan segalanya. Karena kita digambar sama-sama segambar dan serupa Allah. Tidak ada hak untuk melecehkan jika seseorang kita lihat seolah-olah tidak utuh karena ada kecacatan. Dan tidak ada seharusnya perasaan minder, perasaan kurang jika seseorang merasa dia beda dengan orang lain. Karena kita apa? Sama-sama gambar dan rupa Allah. Dalam hubungan dengan alam semesta secara jelas tadi diungkapkan
bahwa manusia di atas ciptaan yang lain. Dia adalah mahkota ciptaan, dan alam semesta ini rupanya dicipta untuk apa? Untuk menyambut, untuk mempersiapkan ciptaan istimewa ini, yakni apa? Manusia. Supaya apa? Dikelola, dimanfaatkan, ya, dirawat, bukan untuk mengeksploitasinya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, untuk itu kalau kita sudah melihat bahwa kita ini begitu agung dan mulia, digambarkan oleh firman Tuhan, sepatutnya kita bangga, kita bersyukur, karena kita ini unik. Kita ini beda dengan yang lain, beda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Dan saya mau ungkapkan, kita ini tidak ada yang seperti kita ini. Anda adalah satu-satunya ciptaan yang unik, yang hebat di dunia ini. Makanya saya juga tadi seperti yang saya ungkapkan, tadinya saya merasa minder. Akhirnya saya dibangkitkan oleh firman Tuhan ini, bahwa saya adalah gambar dan rupa Allah. Dan itu artinya saya tidak ada bedanya dengan orang yang tinggi, orang yang tampan, orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang berilmu. Kita sama-sama apa? Sama-sama gambar dan rupa Allah. Sekali lagi, saudaraku, unik. Kami punya anak kembar, tapi saudaraku, mereka beda. Unik, yang satu dengan yang lain. Rupanya boleh kelihatan sama, tapi saya mau katakan mereka beda. Tidak sama semuanya, karena mereka memang sama-sama manusia, tapi berbeda dalam banyak hal. Karena memang kita sama-sama ciptaan Allah. Nah, untuk itu saudaraku, untuk menggambarkan di mana manusia disebut gambar dan rupa Allah, itu cocoknya adalah apa? Cermin. Mengapa cermin? Karena cermin itulah sebenarnya yang membuat pantulan atau bayangan apa adanya, kesetiaan kepada aslinya, ya. Pantulan atau bayangan yang betul-betul serupa dengan aslinya. Mengapa cermin? Karena ini tepat sesuai dengan bahasa aslinya. Segambar dan serupa dalam PL itu selem dan demut. Kemiripan, keserupaan, ya. Seorang pelukis berkata, cermin itulah satu-satunya yang mampu memantulkan gambar benar tentang manusia. Cermin adalah peniru yang jujur, menampilkan kita apa adanya. Itu saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah tahu bahwa cermin itu menggambarkan peniru yang paling asli tentang diri kita. Memang coba dulu nanti bercermin, ya. Di rumah coba langsung bercermin. Dia pasti akan merefleksikan apa adanya Anda. Jika Anda hitam, pasti tetap hitam. Jika Anda memang tampan, tetap Anda. Tapi kalau Anda juga jelek, ya tetap juga jelek. Tidak ada bedanya. Karena cermin tidak pernah apa? Berbohong. Ya. Kita yang sering berbohong. Ya. Nah, itu artinya apa, saudaraku? Jika kita digambarkan atau fungsi cermin itu reflektor yang baik, itu artinya apa? Memantulkan bayangan dengan cermat dan sempurna. Begitu juga dengan apa? Kita sebagai gambar dan rupa Allah, kita seharusnya apa? Dituntut untuk merefleksikan Allah dalam hidup ini. Di dalam diri kita menjadi kelihatan. Orang bisa melihat dan merasa, saya ini adalah apa? Gambar dan rupa Allah. Tersirat dan erat kaitannya dengan larangan apa? Supaya kita tidak membuat patung untuk disembah. Tidak ada yang mau kita sembah. Orang sudah bisa melihat apa? Diri kita. Ini berarti ketika manusia berfungsi sebagaimana mestinya, maka orang akan melihat sesuatu tentang Allah di dalam dia. Baik tentang kasih-Nya, kelembutannya, kemurahan hati Tuhan, kebaikan Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah terpancar lewat apa? Lewat saya, lewat Anda, lewat keluargamu, lewat istri anak-anakmu, lewat hidupmu. Semua manusia menggambarkan, mencerminkan siapa? Allah. Karena Anda dicipta segambar dan serupa Allah. Tapi pertanyaannya, saudaraku, tentu
gambar atau cermin yang akan menggambarkan itu tergantung daripada cerminnya rusak atau tidak. Jika cermin itu rusak, apakah masih mampu menggambarkan gambar kita yang seutuhnya? Tentu tidak. Sekali lagi, tentu tidak. Untuk itu saya mau ungkapkan bahwa cermin gambar yang baguslah, yang aslilah, yang bisa mencerminkan gambar dan rupa Allah dari manusia yang benar. Tanpa gambar dan rupa Allah yang benar, tidak mungkin juga akan mencerminkan, merefleksikan dirinya sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, untuk itu saudaraku, firman Tuhan secara jelas sudah ungkapkan dalam Roma 3 ayat 23. Nanti Anda boleh lihat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu berarti apa? Berarti gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia itu sudah apa? Sudah rusak, sudah hilang. Hilang gambar dan rupa Allah, hilang hidup Allah, hilang roh Allah, hilang sifat-sifat Allah, hilang kuasa Allah, hilang kemuliaan Allah. Dan cermin yang rusak ini yang pasti merefleksikan bayangan yang rusak pula. Sebagaimana cermin ini juga rusak, maka kita juga yang sudah rusak, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, pasti apa? Pasti merefleksikan yang tidak bagus terhadap orang lain. Alih-alih saudaraku orang melihat Tuhan, jangan-jangan orang melihat hantu, ya, melihat setan, melihat kegelapan. Dan orang kecewa dengan siapa? Dengan Anda, dengan kita. Karena mencerminkan gambar yang rusak. Cermin yang rusak menggambarkan rupa Allah yang jelek. Sebab itu kita harus sadar betapa pentingnya untuk menggambarkan diri kita yang bagus, utuh. Supaya apa? Supaya kita sanggup merefleksikan, ya, menggambarkan gambar Allah, rupa Allah yang utuh itu. Sama saudaraku, jauhkan coba cermin itu dari diri kita. Semakin kecil toh gambar Anda, semakin tidak kelihatan toh. Semakin kita sekarang tidak ada di depan cermin, tentu kita tidak akan melihat cermin itu toh dan gambar kita. Kita lupa toh tentang diri kita. Saya mengungkapkan saudaraku, persis seperti itulah. Jika seseorang menjauh dari penciptanya, dari Tuhan yang adalah gambar dan rupa manusia itu, akibatnya apa? Akibatnya kita juga kehilangan, tidak nampak. Sehingga rupa dan gambar Allah yang hebat, yang agung, yang mulia itu jadi tidak kelihatan, atau makin kecil, makin tidak nampak. Coba kalau umpamanya cermin itu juga dibuat apa? Dibuat kertas, atau ada abu, ada awan. Bagaimana? Itu juga pasti gambar kita rusak. Artinya refleksi kita sebagai gambar, sebagai manusia juga akan hilang. Untuk itu jika kita juga menghidupi dosa, hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, dalam iri hati, dalam pertengkaran, dalam percabulan, dalam hidup yang tidak bagus, saya mau katakan, Anda sudah menutup cermin, ya, gambar Allah yang baik itu, yang mulia, yang agung itu kepada banyak orang. Sehingga Anda tidak lagi menggambarkan yang patut dalam ciptaan agung yang luar biasa itu. Itulah sebabnya Tuhan katakan, hanya orang yang ada di dalam Kristuslah Anda bisa dirubah. Sehingga boleh lagi dikembalikan menjadi gambar dan rupa Allah yang utuh. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus menjadi apa? Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang yang percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, pasti apa? Menjadi ciptaan baru. Orang yang bertobat, orang yang mengaku dosanya kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percayalah, ada dirubah menjadi apa? Gambar dan rupa Allah, sehingga kehidupan Allah, roh Allah, sifat-sifat Allah, dan juga kebaikan Allah, kekuasaan Allah, dan juga kemuliaan Allah kembali lagi
dibaharui dari yang lama kembali menjadi apa? Yang baru. Untuk itu saudaraku, hanya di dalam Yesuslah kita boleh dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah yang telah rusak. Kenapa? Karena dosa. Itu tidak ada cara lain selain daripada bertobat, datang kepada Yesus, supaya Roh Kudus memetraikan bahwa Anda sudah menjadi anak Allah. Allah sudah merubah ya, dari cermin gambar yang rusak menjadi cermin gambar yang baik, sehingga Anda kembali lagi dalam proses pemuliaan, dalam proses menuju arah-arahkan ke sorga. Kita mencerminkan kemuliaan Allah, kita mencerminkan gambar dan rupa Allah. Itu yang pertama. Anda manusia agung, manusia mulia, karena Anda segambar dan serupa dengan Allah penciptamu. Yang kedua, saya mengungkapkan dalam ayat 28 sampai 30, Allah memberkati manusia. Kita yang segambar dan serupa dengan Allah cipta ini tidak diberi mandat untuk apa? Untuk menguasai begitu saja, untuk merusak alam semesta, untuk menghancurkan sekitarnya. Dikatakan di sini, Allah memberkati manusia itu. Nah, kalau dikatakan memberkati, itu berarti anugerah. Anugerah Tuhan. Supaya kita hidup harmonis, hidup baik, hidup bahagia, hidup dalam damai. Ya, makanya diberikan apa? Berkat. Dikatakan sini, beranak cuculah. Jadi anak-anak itu adalah berkat Tuhan. Artinya Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, dan suami istri itu sudah lengkap. Ya. Untuk apa? Menerima berkat Allah yang sangat luar biasa. Mandat untuk menerima apa? Berkat Allah yang luar biasa. Untuk apa? Beranak cucu dan juga menguasai alam semesta. Bukan sekali lagi merusaknya, bukan sekali lagi menghancurkannya, tapi mengelolanya, membuat yang terbaik bagi alam semesta. Saudaraku yang dikasihi, betapa agung, betapa mulia Allah kita. Memberikan mandat yang luar biasa itu, memberkati kita, sehingga kita sanggup menjadi berkat dan juga memberikan yang terbaik buat siapa? Anggota-anggota keluarga kita. Jangan lecehkan anakmu lagi ya, tapi dukung dia, berkati dia, berikan yang terbaik buatnya, sehingga dia menjadi seseorang yang luar biasa. Walaupun ada banyak masalah di masa-masa yang akan datang, saya mau katakan, ingat, dia adalah gambar dan rupa Allah. Jangan pernah merendahkannya. Seperti yang sering saya dengar ya, di kampung, di kota, di mana-mana, membinatangi anak-anaknya, melecehkan anak-anaknya, melecehkan keluarganya, seolah-olah bukan Allah dan gambar Allah, seolah-olah dia adalah orang yang begitu hina, begitu rendah, padahal Allah begitu memberkatinya. Sekali lagi, Allah memberkati keluarga, memberkati anak-anaknya. Dan yang terakhir, firman Tuhan katakan di sini, Allah melihatnya sungguh amat baik. Semuanya sungguh amat baik. Luar biasa saudaraku. Kita ini suami, istri, siapapun anak-anak kita, keluarga-keluarga lain, dan siapapun di sekitar kita adalah apa? Adalah gambar dan rupa Allah. Dan betapa Tuhan katakan sungguh amat baik. Sebab itu saya rindu supaya kita sungguh bangga kepada apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Tuhan katakan, aku bangga dengan anak-anakku. Aku bangga dengan keluarga ini. Aku bangga dengan GKPA Bandar Lampung. Aku bangga dengan orang-orang sekitarnya. Karena mereka apa? Karena mereka mencerminkan gambar dan rupa Allah itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita sambut dengan nyanyian.
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Benar, Engkau adalah Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta segala isinya, tapi juga mencipta kami umat manusia segambar dan serupa dengan Allah. Betapa agung, betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa istimewanya Engkau mencipta kami menjadi gambar dan rupa Allah untuk mencerminkan kemuliaan-Mu, bahwa kami benar-benar telah memiliki hidup Allah, memiliki roh Allah, memiliki sifat-sifat karakter Allah, memiliki juga kuasa dan juga kemuliaan Allah, memiliki kebaikan Tuhan untuk kami refleksikan bagi istri, bagi suami, bagi mertua, bagi anak-anak, bagi banyak orang sekitar kami, bagi keluarga-keluarga lain, bahkan bagi orang yang belum mengenal Engkau. Walaupun kami sadar bahwa kami manusia berdosa, Tuhan tolong kami Bapa, supaya oleh darah Yesus yang menyucikan itu, mengembalikan kami kembali menjadi gambar dan rupa Allah yang benar, supaya kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Sebab itu jika ada keluarga-keluarga yang belum mendapatkan anaknya saat ini, kami berdoa secara khusus Tuhan, supaya Engkau berikan keluarga ini Tuhan, anak-anak yang sungguh luar biasa buat mereka. Kami berdoa Bapa, supaya Engkau buka tingkap-tingkap sorga buat keluarga-keluarga ini. Bagi keluarga-keluarga yang bermasalah, karena saling melecehkan, saling merendahkan, dan juga sering kata-kata kotor, kata-kata binatang, kami tolak Bapa dalam nama Yesus. Biarlah terucap kata-kata berkat, karena Allah sungguh memberkati keluarga kami. Terima kasih Bapa, supaya ada sesuatu yang luar biasa lagi tercipta bagi tiap-tiap keluarga kami. Berkatilah Tuhan Yesus semua majelis, pendeta, dan semua anggota jemaat GKPA Bandar Lampung ini, supaya mereka juga menggambarkan bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang agung. Mereka adalah gambar dan rupa Allah, mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam hidupnya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah di atas segala Allah, dalam nama Yesus. Amin. Marindi maita hasian buku yang diakola mandeling nomor 327 ayat 1 lalu tu ayat 2 sima tapapungu haulta napatuluhon. Raprim mahita jongjong. Tapasahat mahal tahun tu di bata aco di pasu-pasu martangiang mahita. Ale di bata amanami na banua ginjang. Hodo haroroan ni sude silen-len na denggando silua na sanggam. Kami pasahat masian na nilehen mi tuhami gabi haul nami tuho.
Say jagit may gabe uap na huskus dia dopanmu. Pasu-pasu may jana jagahon at hami pargunahon na haulon lahu patimbulkon harajaanmu. Di tonga-tonga ni parlagutanmu do di portibion. Say ukap marohanami marhite-hite tondimu. Aca murhami tanda silen-len mi tuhami. Aca muringgas hami mandokon terima kasih Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale di bata ama nami, di bata ama anak dohoton di parbadia. Nabadia doho janagok hamuliaanmu liat portibion. Pinuji jana ni pasanga mahoro di solol elot na. Harani asini rohamu nadungbol kastuhami doho tusude parlagutanmi. Namarjok ni roha dohami nuaing dibayan di papatar jana di patandahon ho tuhami hadirionmu. Holong ni rohamu, asi ni rohamu, lambas ni rohamu, hasisaan ni dosa, hanguluan sogot, arta silehenonmu, dohot, sogot dohot uhum sidabuonmu sogot. Naso haetongan dosudinei, ake naso hastuan, dohot naso pikiran jolma. Di papatar ho tuhami, naso unjung dihanglungutkon jolma, dibuan ho do dihami, naso ungada di ida jolma, di pataridahan ho do tuhami, naso tarlehen jolma di lehen ho tuhami. Harani i hami pasahat mapamatang nami, tondi nami, rodi sudena dihami, aco patamaun mahami, tuharajaanmu na di banua ginjangi. Hodo naman pahami, di ben tubuh nami tuhasyanganon. Say topa jana paim baru mahami, aco tubuh hami paduan ulihon, jana gawe martohap hami di hasyangan na rosogot, di lambung mi. Na unduk jana serep do rohanami, rotuho mangalehen rohanami, say baen may ingananmu, say homa na makarejo jana margogo di bagasan hami, say paunjung ma karejo na nipuk kami di hami, nadung ninicopkonmu guarmu tuhami. Dinatardi di hami tu bagasan guarmu dabadiai, hacu hami di ho jana ho di hami, say murtal gangi marohana buruk sian hami, jana soluk korohana yang baru tu hami, hacu badia parangenami, paboa nadung tarima kasih rohanami tu ho, say pargogoi mahami, hacu hami parangehon sudena ni dok tu hami, paboa nadung tu hami akka anakmu jana panean hami tihalunguan sogot. Say pahot mabarita na denggani di hami, aco adong gogo nami, salolot hami bolus hasyanganon. Say patogo haporsayan nami, marhite-hite ton di parbadia lopus bolkas tu ujung ni ajal nami. Aco bolkas hami tuho, awanami marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di manua ginjang, pinorbadia maguarmu, Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di banua ginjang songon ni muse di tanoon, lehen madihami panganon nami gano pare sadarion, sesa madosa nami songon hami manyesa dosa ni dongan nami na mardosa di hami, ulang pamasuk ami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami, sian pangagui.
jagit hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jana dicagahon Tuhan di bata maho, di sondakon Tuhan di bata mabohina tuho, jana asima rohana midaho. Diadopkon Tuhan di bata mabohina tuho, jana di pasaur madamena tuton dimu. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita sasudena. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menyertai dan melindungi kita di rumah kita masing-masing. Amin. Shalom.